Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 dalam mata kuliah Trigonometri yang beranggotaan Elvani Julia Sapitri Sitorus, Rizky Aulia, dan saya Hestiani Siregar, Siti Anissa, Muhammad Arif Alwan Lubis, dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisaro Siregar MPD. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai rumus-rumus trigonometri, yaitu rumus untuk cos alfa kurang beta dan cos alfa tambah beta beserta contohnya. Pertama, kita akan mencari rumus untuk cos alfa dikurang beta. Gambar di samping ada sebuah lingkaran satu satuan di mana ada titik P, X1, Y1 dan titik Q, X2, Y2. Di sini kita ambil permisalan yaitu sudut XOQ sama dengan alfa, lalu sudut XOP sama dengan beta. Nah, kita lihat titik P dan sudut beta atau sudut XOP, jika kita tarik garis tegak lurus dari titik P ke titik P aksen, akan membentuk sebuah segitiga siku-siku atau segitiga OPP aksen. Sudutnya itu ada di O. Dari segitiga siku-siku ini, kita menggunakan definisi sin dan cos. Pertama kita cari sin beta. Kita tahu bahwasannya rumus dari sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya yaitu PP aksen atau Y1 dibagi sisi miringnya yaitu OP atau R. Kita masukkan ke rumus sin beta sama dengan PP aksen dibagi OP sama dengan Y1 dibagi R. Ini berarti koordinat Y dari P adalah Y1 sama dengan R sin beta. Lalu kita masuk ke rumus yang kedua yaitu cos beta. Kita tahu bahwasannya rumus dari cos adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya yaitu OP aksen atau X1 dibagi sisi miringnya, OP atau R. Kita masukkan ke rumus cos beta sama dengan OP aksen dibagi OP sama dengan X1 dibagi R. Nah, ini berarti koordinat X dari P adalah X1 sama dengan R cos beta. Nah, kita kan sudah menemukan titik P, yaitu koordinat P, R cos beta, R sin beta. Selanjutnya, kita fokus pada segitiga OQQ aksen. Untuk mencari koordinat titik Q, X2, Y2, sudut yang kita gunakan adalah alfa sudut XOQ. Nah, perhatikan segitiga dari OQQ aksen. Ini segitiga siku-siku yang dibentuk oleh jari-jari OQ atau panjang R diproyeksikan ke sumbu X, OQ aksen atau X2 dan diproyeksikan ke sumbu Y, QQ aksen atau Y2. Nah, kita mencari Y2 koordinat Y. Kita masukkan rumus dari sin alfa sama dengan QQ aksen dibagi OQ sama dengan Y2 dibagi R. Kita pindahkan si R-nya sehingga Y2 sama dengan R sin alfa. Lalu kita masuk ke mencari X2 koordinat X. Kita gunakan rumus yang cos alfa. Cos alfa sama dengan OQ aksen dibagi OQ sama dengan X2 dibagi R. Nah, kita pindahkan si R-nya sehingga X2 sama dengan R cos alfa. Nah, kita peroleh koordinat titik Q adalah Q R cos alfa, R sin alfa. Lalu kita akan mencari panjang PQ. Nah, dicari dengan rumus antara dua titik, yaitu PQ sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Tadi kan kita udah carikan X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Kita sekarang tinggal masukkan aja akar dari R cos alfa dikurang R
cos beta kuadrat ditambah R sin alfa dikurang R sin beta kuadrat. Nah, lalu kedua ruas kita kuadratkan. Sehingga PQ kuadrat sama dengan R cos alfa dikurang R cos beta kuadrat ditambah R sin alfa dikurang R sin beta kuadrat. Lalu kita jabarkan kuadratnya ke identitas. Kita menggunakan rumus identitas yang dimana A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita jabarkan satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu kita jabarkan suku pertama. Ada R cos alfa dikurang R cos beta kuadrat. Kita jabarkan menjadi menggunakan rumus yang tadi ya. Menggunakan rumus A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Menjadi R kuadrat cos kuadrat alfa dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta ditambah R kuadrat cos kuadrat beta. Lalu kita kan tadi dapat bahwasannya penjabaran suku pertama ada dapat hasilnya. Kita masuk ke penjabaran suku kedua yaitu R sin alfa dikurang R sin beta kuadrat. Kita jabarkan menjadi R kuadrat sin kuadrat alfa dikurang 2R kuadrat sin alfa sin beta ditambah R kuadrat sin kuadrat beta. Nah, setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang memiliki R kuadrat cos kuadrat dan R kuadrat sin kuadrat untuk menggunakan identitas Pythagoras. Lalu PQ kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ditambah R kuadrat cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta dikurang 2R kuadrat sin alfa sin beta dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta. Nah, di sini kita menggunakan identitas dasar trigonometri yaitu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi setiap yang kita cari tadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X kita ganti dengan 1. Kita substitusi nilainya. PQ kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 1 ditambah R kuadrat dikali 1 dikurang 2R kuadrat sin alfa sin beta dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta. PQ kuadrat sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R sin alfa sin beta dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta. Ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu kita cari cara yang kedua yaitu menghitung PQ kuadrat menggunakan aturan kosinus pada segitiga POQ yang ada pada lingkaran ya. Yang pertama itu sisinya ada OP sama dengan R dan OQ sama dengan R. Lalu sudut apitnya itu sudut POQ sama dengan alfa dikurang beta. Nah, kita menggunakan rumus aturan sinus. PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurang 2 dikali OQ dikali OP cos sudut POQ. Nah, kita substitusikan nilainya. PQ kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2 dikali R cos alfa dikurang beta. Lalu PQ kuadrat sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R pangkat 2 cos alfa dikurang beta. Ini menjadi persamaan yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan yang persamaan ketiga. Persamaan 1 dan 2 sehingga 2R kuadrat kurang 2R kuadrat sin alfa sin beta kurang 2R kuadrat cos alfa cos beta. Tujuan itu adalah mengelompokkan suku-suku agar terlihat pola tertentu. Langkah penyederhanannya: 1. Menyatukan suku-suku yang sejenis, berarti ada dua jenisnya, yaitu 2R kuadrat sin alfa dan sin beta.
Dan suku yang kedua itu 2R kuadrat cos alfa dan cos beta. Jika kita pindahkan ke sisi lain, suku-suku itu berubah tanda menjadi 2R kuadrat sin alfa sin beta tambah 2R kuadrat cos alfa cos beta. Jadi peroleh 2R kuadrat cos alfa kurang beta sama dengan 2R kuadrat sin alfa sin beta tambah cos alfa dan cos beta. Mengapa jadi cos alfa kurang beta? Karena ada rumus identitas trigonometri cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin alfa dan sin beta. Ternyata susunan yang muncul di persamaan tadi persamaan sama seperti rumus itu, maka ekspresi dapat langsung disederhanakan menjadi cos alfa kurang beta. Hasil akhirnya setelah membagikan kedua sisi dengan 2R kuadrat, kita mendapatkan cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin cos sin alfa dan sin beta. Inilah identitas trigonometri yang ingin dibuktikan. Jadi intinya kita menyamakan dua persamaan lalu menyusun ulang suku-sukunya hingga terlihat pola identitas trigonometri. Baik, selanjutnya yaitu rumus untuk cos alfa kurang beta. Nah, saya menggunakan cara kedua untuk membuktikan rumus cos alfa kurang beta. Seperti terlihat pada gambar. Nah, dari gambar tersebut itu diperoleh cos alfa sama dengan B per C, sin B sama dengan B per C, di mana didapatkan cos alfa sama dengan B per C itu dari A tambah B ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat, B sama dengan 180 derajat itu dikurang 90 derajat ditambah alfa, B sama dengan 90 derajat kurang alfa. Sin sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa B per C. Nah, dari apa yang diketahui, maka dapat kita peroleh itu sama dengan cos alfa tambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa tambah beta. Cos alfa tambah beta sama dengan sin 90 derajat dikurang beta dikurang alfa dikurang beta. Nah, karena sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa dan cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Nah, maka cos A tambah B sama dengan sin 90 dikurang alfa dikali cos B dikurang cos 90 dikurang alfa sin B. Cos A tambah B sama dengan cos alfa dikali sin B tambah sin A kali sin B. Nah, kemudian dari apa yang kita dapatkan itu kita substitusikan B sama dengan min B. Jadi cos A tambah min B sama dengan cos A dikali cos min B ditambah sin A kali sin min B. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada kuadrat 4 itu kosinus tetap bernilai positif. Jadi hasilnya yaitu cos A kurang B sama dengan cos A dikali cos B tambah sin A tambah sin B. Selanjutnya, untuk kita lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, nilai dari fungsi trigonometri cos 75 derajat. Untuk kita mencari nilai cos 75 derajat, caranya adalah mengubah 75 derajat ini menjadi penjumlahan sudut yang nilai trigonometri dasarnya sudah kita ketahui. Nah, jadi 75 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat. Kita menggunakan rumus sudut penjumlahan yaitu cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Maka
cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, cos 45 derajat itu kan 1/2 akar 2, sedangkan cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Kita kurangkan dengan sin 45 derajat itu 1/2 akar 2 dikali dengan sin 30 derajat itu 1/2. Maka kita dapatkan hasilnya 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nilai dari fungsi trigonometri cos 105 derajat adalah, untuk mencari nilai eksak cos 105 derajat, harus memecah sudut ini menjadi dua sudut istimewa. 60 derajat dan 45 derajat, keduanya ini adalah sudut istimewa yang diketahui nilainya, dan penjumlahan kedua sudut ini pun membentuk 105 derajat. Sehingga menggunakan rumus kosinus untuk penjumlahan dua sudut. Kita ketahui rumusnya itu cos dalam kurung alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Sehingga cos 105 derajat sama dengan cos 60 derajat tambah 45 derajat. Cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 60 derajat sin 45 derajat. Cos 60 derajat itu 1/2. Cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Dan sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Nah, nilai ini bisa dilihat dari tabel sudut trigonometri. Operasikan 1/2 dikali 1/2 akar 2 itu 1/4 akar 2 dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 itu menghasilkan 1/4 akar 6. Dari pecahan ini bisa kita faktorkan menjadi 1/4 dalam kurung akar 2 kurang akar 6. Sehingga nilai eksak dari cos 105 derajat adalah 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga siku-siku. Fungsi utamanya meliputi sinus, kosinus, dan tangen, serta kebalikannya seperti kosekan, sekan, dan kotangen. Trigonometri berguna tidak hanya dalam matematika, tetapi juga dalam kehidupan nyata, seperti pengukuran tinggi, navigasi, dan konstruksi.